warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah illati arsala rasulahu bil huda wal bil haq lidhirahu ala dini kullihi wa kafa bil syaidan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenan dan karunia-Nya di pagi ini tanggal 19 Desember tahun 2022 kita bersama-sama mengikuti gerakan subuh mengaji Aisyah yang ditayangkan melalui Zoom Meeting dan juga TV-mu. Dan kepada hadirin di TV-mu dimanapun Anda berada, selamat menyaksikan dan selamat mengikuti gerakan subuh mengaji Aisyah untuk episode kali ini. Hadirin yang berbahagia, yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, juga Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat yang senantiasa mendukung dan memberikan masukan terus kepada gerakan subuh mengaji Aisyah Jawa Barat. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka saja acara ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Entoh. Dan Silmi, saya. Silmi hadir. Oh, ada Teh Silmi? Ada. Oke. 3 ayat lagi ya. Kepada Teh Sabila Silmi, dipersilakan untuk membacakan surat Al-Mu'minun ayat 89 sampai dengan ayat 92. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zakaria idza nada rabbahu rabbi la tadharni faradan wa anta khairul warithin. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina waja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, sedang Engkau adalah sebaik-baik waris." Maka kami mengabulkan doanya, menganugerahkan Yahya kepadanya, dan menjadikannya istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka selalu bersegera dalam mengajarkan kebaikan dan berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ingatlah pula Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami meniupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami menjadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran kami bagi seluruh alam.
Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Salbira Silmi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang dibacakan senantiasa menjadikan hidayah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, bersama-sama hari ini di tanggal 19 Desember 2022, sebagaimana yang disampaikan di dalam layar yang sudah kita sebarkan, kita akan bertemu dengan Bapak Ilham Maulani SAG MPD, beliau yang sudah hadir di sebelah saya. Apa kabar Pak Ilham? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar, Bu Tuti. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah di pagi ini kita akan bertemu dengan sosok Ilham Maulani yang memiliki prestasi yang luar biasa, karena beliau saya culik untuk mengisi di GSM ini tiada lain karena beliau memiliki prestasi tingkat nasional sebagai guru PAI. Tetapi mungkin kita akan lebih mengenal lebih jauh bagaimana sosok Pak Ilham itu bisa mendapatkan prestasi yang luar biasa seperti itu. Terlebih dahulu saya akan bacakan riwayat atau kurikulum vitae dari Pak Ilham Maulani. Beliau ini lahir di Tasikmalaya tanggal 28 Agustus tahun 1974. Gitu. Masih di bawah 50 tahun ya Pak Ilham. Ya. Kemudian riwayat pendidikannya MI Muhammadiyah Rawa Linggawangi Lewisari Kabupaten Tasikmalaya yang lulus pada tahun 1986. Kemudian MTS Muhammadiyah Rawa Linggawangi Lewisari Kabupaten Tasikmalaya dan lulus pada tahun 1989. Kemudian PGA Negeri Bandung lulus pada tahun 1992. Dan kemudian dari Universitas UIN atau dulu masih IAIN ya. Ya. Pada tamat atau lulus pada tahun 1996 S1-nya dan kemudian S2-nya di UPI Bandung dan lulus tahun 2023. Kemudian beliau juga pernah juara atau pernah mendapatkan prestasi-prestasi di lokal dan juga di nasional ya. Di antaranya pernah menjadi juara itu menjadi guru favorit SMA. Guru favorit SMA di Kota Tasikmalaya pada tahun 2007. Kemudian juara 2 lomba esai Sepriangan Timur tahun 2014. Juara 1 guru berprestasi jenjang SMP se-Kota Tasikmalaya tahun 2018. Kemudian juara harapan 1 guru berprestasi jenjang SMP se-Jawa Barat tahun 2018. Dan yang paling membanggakan mungkin karena beliau juga mendapatkan juara atau berprestasi di tingkat nasional, yaitu juara 3 tingkat nasional GPAI berprestasi pada tahun 2009. Kemudian juara 1 tingkat nasional penyusunan RPP inspiratif dan pembuatan video pembelajaran tahun 2019. Juara 1 tingkat nasional anugerah GPAI berprestasi tentang jenjang SMP tahun 2022 dan 1 di antara 10 peserta terbaik TOT Afgah digital ya, tingkat nasional tahun 2021. Ini adalah prestasi yang sangat luar biasa Pak Ilham yang saya baca dan beberapa kali saya ulang karena prestasinya yang hebat sekali sebagai sosok Ilham Maulani yang mungkin kalau kita berpikir di Tasikmalaya gitu bisa mendapatkan juara sedemikian. Nah, mungkin bagaimana Pak Ilham bisa mendapatkan prestasi sebesar ini, mungkin diawali dengan apa? Karena kalau lihat di sini Pak Ilham juga menjuarai esai, mungkin Pak Ilham juga termasuk orang yang suka dengan hal-hal yang bersifat literasi, menulis dan lain sebagainya. Silakan Pak Ilham. Ya, baik. Terima kasih Ibu Tuti
para pemirsa TVmu dan jamaah GSM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama saya memohon maaf, apa mungkin yang diungkapkan oleh Ibu Tuti itu bukan dimaksudkan untuk saya apa ya istilahnya mungkin kesombongan, ria ataupun ta'ajub, ujub begitu. Ini semata-mata karena memang saya diculik oleh Ibu Tuti untuk menyampaikan berbagi pengalaman tentang perjalanan yang pernah saya alami. Mudah-mudahan dengan berbagi ini dapat menginspirasi dan memotivasi khususnya bagi rekan-rekan yang berprofesi sebagai guru maupun yang berprofesi sebagai non-guru begitu. Baik, Ibu Tuti dan kawan-kawan, memang saya tadi disebutkan oleh Ibu Tuti berasal dari sebuah kampung sebetulnya, Tutugan Gunung Galunggung. Mungkin di sini Ibu Kokom, Pak Jam-Jam, Pak Kiai Uum juga tahu saya berasal dari sebuah kampung Rawa Sindang Raja, Desa Linggawangi, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan, saya langsung aja ke motivasi ya Bu Tuti dan kawan-kawan, bahwa saya ingin membuktikan sebetulnya kalau ada lomba-lomba ataupun ada istilahnya apa ya musabakoh yang berkaitan dengan guru PAI, saya ingin membuktikan bahwa meskipun dari kampung kita juga tidak kampungan begitu. Kita ingin membuktikan meskipun dari nun jauh di sana dari Gunung Galunggung, Tutugan Gunung Galunggung, kita ingin membuktikan bahwa dari Galunggung pun dari kota dari kampung pun bisa untuk berpartisipasi untuk menjadi yang terbaik begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentukan kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh usaha dan doa. Ada keseimbangan antara usaha dan doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga minta doa kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, juga khususnya juga kepada orang tua. Kita juga memohon doa kepada mereka-mereka yang sangat dekat dengan kita. Kita minta doa kepada guru, kawan-kawan, agar kegiatan yang misalkan saya ikuti itu mendapat keberhasilan ataupun kesuksesan. Kemudian juga ada usaha-usaha lain. Nah, tentu ini yang berkaitan dengan usaha. Usaha yang saya lakukan tentu berkaitan juga dengan kondisi diri dan kondisi dari orang lain. Tadi saya ungkapkan bahwa kita ingin membuktikan bahwa meskipun kita nun jauh di sana di desa di kampung, tapi kita tidak kampungan dan kita bisa bersaing lah dengan orang-orang kota begitu. Kemudian yang kedua juga kita yakin punya kemampuan begitu. Setelah misalkan dalam sebuah lomba itu ada beberapa syarat yang diungkapkan oleh panitia ataupun yang diserah oleh panitia, kemudian kita membaca, mengamati, memahami. Setelah itu, nah ini nih kita yakinlah mampu baik secara syarat-syarat dokumen maupun secara mental begitu. Jadi kita juga mengukur diri begitu. Kita punya pengetahuan, punya kemampuan, punya potensi untuk bisa bersaing dengan orang lain, maka kita buktikan kita pun insya Allah akan mampu. Itu yang kedua. Jadi melihat kepada pengetahuan dan kemampuan diri. Kemudian yang ketiga, tentu ini juga berkaitan dengan self confidence ya. Artinya kita berkaitan dengan percaya diri lah begitu. Kalau modal kemampuan sudah ada, modal pengetahuan sudah ada, kemudian modal yang berkaitan dengan syarat-syarat yang misalkan berkas-berkas sudah tersedia, ya kita percaya diri saja. Kita pede aja untuk ikut lomba-lomba yang berkaitan dengan guru, khususnya guru agama, baik di tingkat lokal, artinya kota, ataupun provinsi maupun di tingkat nasional. Itu yang berkaitan juga dengan apa ya kiat-kiat aja lah, kiat-kiat khusus yang berkaitan dengan bagaimana motivasi saya untuk mengikuti lomba-lomba seperti itu. Dan tentunya juga ini
Karena biasanya lomba-lomba yang diselenggarakan baik oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Mendikbudristek maupun lomba-lomba yang diadakan oleh Kementerian Agama itu kan biasanya melibatkan syarat-syarat yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah. Nah, itu juga merupakan sesuatu hal yang menarik bagi saya karena saya juga merasa punya potensi, merasa punya bakat dalam hal tulis menulis termasuk karya tulis ilmiah begitu. Maka ini juga menambah semangat saya untuk ikut. Karena menulis merupakan mungkin sebuah kebiasaan ya, karena itu muncul karena dilatih begitu. Jadi saya senang untuk menulis, maka biasanya semangat. Jadi modal semangat itulah untuk ikut. Mungkin bisa ditambah lagi modal semangat itulah untuk ikut lomba itu. Karena memang tanpa modal semangat sebetulnya hal-hal yang kita lakukan juga kurang begitu bagus begitu. Mungkin saya teringat sebuah pepatah Arab ya. Kalau dalam dunia pendidikan mungkin yang berkutat di dunia guru ingat at-tariqatu ahammu minal mazah. Jadi metode itu lebih penting daripada materi. Kemudian walakinnal mudarris ahammu minat tariqah. Ya, tetapi guru itu lebih penting daripada metode. Kemudian ini yang terakhir, walakinnal himmatal mudarris ahamu mim mudarrisihi. Tetapi semangat para guru itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Jadi ada muncul semangat, ada muncul the big spirit gitu, semangat yang besar, semangat yang tinggi untuk selalu menampilkan yang terbaik. Apalagi mungkin kalau kita motivasi dari luar, motivasi sebagai orang yang beragama, bisa juga berkaitan dengan pengejawantahan atau perwujudan dari walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat gitu. Jadi mudah-mudahan di setiap kegiatan lomba-lomba itu ada sisi kebaikan dan kita juga di sana bermusabakoh lah gitu untuk bermusabakoh dalam kebaikan dan memang ketika kita mengikuti sebuah perlombaan, sebuah kejuaraan itu tidak sedikit pengalaman-pengalaman yang kita peroleh. Kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang sudah mendaftar, dengan orang-orang yang berprestasi, apalagi di tingkat nasional. Di sana kita saling sharing pengalaman, saling berbagi pengalaman, begitu. Nah, dari pengalaman itulah sebetulnya kita bisa di-sharingkan lagi kepada orang lain. Juara atau tidak juara itu adalah tujuan yang kesekian. Tetapi mencari pengalaman itulah sebetulnya yang titik yang paling penting. Bukankah pengalaman itu adalah guru yang terbaik gitu? Mungkin yang Sabila Silmi yang dari Al-Furqan akan paham itu, yang tadi Korea mengaji, mungkin kepada anak-anak, kepada santri juga sangat ditekankan bahwa experience is the best teacher itu. Jadi pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, mungkin niat saya seperti itu sebetulnya, lomba itu mencari pengalaman, mencari ilmu pengetahuan. Perkara juara atau tidak juara itu tidak menjadi masalah. Juara alhamdulillah, tidak menjadi masalah. Itu mungkin Bu Tuti untuk sementara prolog saya, Bu. Baik Kang Ilham, demikian tadi sangat menginspirasi ya apa yang disampaikan oleh Kang Ilham. Mungkin Kang Ilham bisa menyampaikan secara lebih rinci melalui PPT yang sudah dibuat Kang Ilham, boleh motivasi yang dimuncul itu kenapa, bagaimana bisa munculnya motivasi untuk untuk mengikuti kejuaraan atau apapun gitu, karena kan tidak semua guru itu memiliki motivasi yang besar gitu. Ya. Silakan Kang Ilham. Ini kelihatan PPT-nya ya Bu, sudah belum muncul? Belum ya. Bentar. Ya, silakan. Sudah ada ya Bu ya, kelihatan ya. Baik, para jemaah sekalian, ini ada 5 tayangan lah tentang motivasi berprestasi ya begitu. Judul yang disuguhkan oleh Ibu Tuti dan kawan-kawan adalah motivasi berprestasi seorang guru metal. Jadi metal itu bukan sebuah grup band ya. Jadi kita ingin beradaptasi dengan dunia digital sekarang. Jadi metal itu artinya melek digital gitu. Jadi memang seorang guru itu harus melek digital. Jangan menjadi guru gatal. Gatal itu adalah gagap digital gitu.
Ini tentang motivasi berprestasi, saya menyajikan yang pertama tentang definisi motivasi dan prestasi, kemudian motivasi berprestasi, indikator motivasi berprestasi, karakteristik motivasi berprestasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Ini juga sebetulnya sudah umum bahwa motivasi itu adalah sebuah situasi atau kondisi yang menggerakkan kita untuk melakukan sebuah kegiatan. Kegiatan yang kita lakukan itu dalam rangka mencapai kebutuhan atau tujuan yang diharapkan. Ini sudah umum lah pengertian motivasi. Kemudian prestasi juga kita sudah maklum, prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan. Jadi dalam istilah Inggris dikatakan bahwa motivasi berprestasi itu adalah achievement motivation begitu. Kemudian ini yang disebut dengan motivasi berprestasi adalah sebuah situasi, kondisi, dorongan atau keinginan diri kita, diri individu yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu. Nah, menggerakkan melakukan sesuatu, tentu sesuatu itu dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan, dalam rangka mencapai prestasi. Indikator motivasi berprestasi ada 3. Yang pertama adalah pemilihan tugas atau kegiatan. Yang kedua kegigihan, yang ketiga usaha. Pemilihan tugas atau kegiatan artinya memang banyak sekali hal yang dihadapkan ataupun yang ada di hadapan kita, kegiatan-kegiatan yang menuntut kita untuk ikut terlibat. Nah, beberapa di antaranya adalah kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang berkaitan dengan lomba tadi. Makanya kita memilih nih, saya akan memilih lomba ini misalkan. Maka ketika kita memutuskan untuk memilih ataupun untuk ikut serta dalam lomba tersebut, maka tentu kita tekankan kegigihan. Gigih itu adalah konsekuensi terhadap apa yang kita lakukan, meskipun mungkin akan dijumpai kesulitan-kesulitan begitu. Jadi kalau orang itu melakukan kegiatan pasti ada masalah, pasti ada kesulitan. Tetapi kita yakin di setiap kesulitan, bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Tentu yang terakhir adalah ada usaha. Usaha, kita melakukan berbagai usaha, kita melakukan berbagai cara bagaimana kita bisa tampil menjadi yang terbaik. Lalu ada karakteristik, ini merupakan turunan dari indikator tadi. Yang pertama, karakteristik motivasi berprestasi itu adalah, yang pertama cenderung menyukai kegiatan yang menuntut tanggung jawab pribadi yang tinggi. Jadi kalau kita sudah suka menyukai sebuah kegiatan, biasanya kita ada tanggung jawab yang tinggi nih. Beda dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang menurut kita mungkin standar, tapi ini perlu perhatian yang khusus, maka muncul tanggung jawab pribadi yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, menyukai tantangan. Nah, dari setiap lomba-lomba itu kan tantangannya itu sangat besar gitu. Artinya tantangan membuat karya tulis, kemudian tantangan juga untuk berkompetisi dengan kompetitor yang lain, dengan peserta yang lain, itu kan tantangan. Karena tantangan itu ada di depan kita dan kita mampu potensial untuk bisa mengatasinya, nah maka kita buktikan kita pun bisa lah bersaing seperti mereka. Gitu. Kemudian menyukai adanya umpan balik. Tadi itu juara atau tidak juara itu adalah bukan tujuan utama, pengalaman. Nah, dari misalkan apa yang kita ikuti, lomba-lomba yang kita ikuti itu kan nanti ada umpan balik kepada kita, ada feedback. Ada hal yang perlu kita perbaiki. Kalau misalkan kita mendapatkan juara, berarti itu feedbacknya adalah apa yang kita lakukan itu harus dipertahankan di masa yang akan datang. Apa yang misalkan kita tidak juara mengikuti sebuah kegiatan, maka bisa jadi ada hal yang perlu ditingkatkan, ada hal yang perlu diperbaiki di kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang. Itu ada feedbacknya. Kemudian tentu ini kalau mengikuti sebuah lomba harus punya keinginan menjadi yang terbaik, begitu, menjadi yang terbaik. Keinginan menjadi yang terbaik. Kita tampil semaksimal mungkin, seoptimal mungkin yang terbaik. Kemudian kegiatan tadi di samping nomor 1 ada tanggung jawab pribadi yang tinggi, juga biasanya kita harus lebih fokus. Kalau kita memilih sebuah kegiatan untuk kita ikuti lomba, misalnya kita harus fokus untuk mengikuti lomba itu. Dan yang terakhir juga kita tidak berorientasi pada uang, status ataupun keuntungan lain. Tidak dipungkiri bahwa lomba-lomba tersebut ada hadiahnya. Baik itu ada hadiahnya dalam bentuk uang, plakat ataupun piala, juga ada piagam. Tetapi itu bagi kita sebetulnya bukan tujuan utama. Tujuan utama tadi kita untuk mencari pengalaman. Adapun kita misalkan ada juara, kemudian ada hadiah uangnya, ada kita menjadi misalkan orang yang bisa dikenal orang lain, itu merupakan efek yang lain lah seperti itu. Kemudian ini yang terakhir di ilmu motivasi juga ini sudah dikenal, motivasi itu ada 2, ada intrinsik dari dalam diri dan juga ada motivasi ekstrinsik dari luar diri. Dan, motivasi intrinsik ataupun dari dalam diri individu
seperti adanya kemampuan, kemudian juga ada pengetahuan, kemudian usaha dari dalam diri sendiri, kemudian juga kita fokus pada tujuan. Ada juga mungkin sikap, minat, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada motivasi ekstrinsik. Nah, ini sebagai orang yang beragama, tentu saya teringat nih kemarin ketika Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya membuka sebuah kegiatan Baitul Arqam Pemuda Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Sebetulnya yang disampaikan oleh para motivator, orang-orang yang bermotivasi itu juga bagus. Tapi yang terpenting bagi kita adalah ajaran agama yang harus menjadi motivator kita sendiri, yang harus menjadi motivasi kita sendiri. Tentang sedekah, tentang berbagi, tentang hal-hal yang bersifat apalah gitu, yang berkaitan dengan bidang kehidupan. Ajaran agama harus menjadi motivasi ekstrinsik yang harus kita prioritaskan atau utamakan. Termasuk mungkin saya tadi mengikuti lomba itu ada motivasi tersendiri, motivasinya adalah ekstrinsik, motivasi dari ajaran agama. Kemudian juga ada dorongan dari orang tua, dari ayah, ibu, istri, dan anak. Kemudian juga dorongan dari guru ini, dari teman-teman, dorongan dari teman. Kemudian juga ada fasilitas yang ada, jadi ketersediaan fasilitas. Kemudian juga ya yang berkaitan dengan berkas-berkas lomba dan lain sebagainya. Itu mungkin Bu Tuti 5 slide tentang bagaimana motivasi berprestasi itu muncul dan hal yang berkaitan dengan motivasi berprestasi. Itu Bu. Ya, terima kasih Pak Ilham. Luar biasa ya. Walaupun dengan slide yang memang bersifat teoritis ya Pak Ilham. Tapi semua teori-teori tersebut tidak akan pernah terjadi ketika tidak kita realisasikan dalam perilaku kita atau kebiasaan atau kehidupan kita ya. Karena bagaimanapun semuanya tergantung dari diri kitanya sendiri, barangkali bagaimana kita memotivasi atau membuat diri kita itu mau melakukan sesuatu yang memang akan menghasilkan yang lebih baik. Banyak yang ingin berprestasi tapi tidak mau melalui prosesnya. Nah, itu mungkin yang perlu kita garis bawahi adalah proses inilah yang mungkin harus senantiasa terus kita jaga dan kita lakukan. Baik, di sini sudah ada 3 orang yang raise hand ini, karena mungkin penasaran dari tadi sudah raise hand gitu untuk menyampaikan beberapa hal kepada Pak Ilham. Di antaranya ada Mbak Nikmah, ada Teh Nida, dan satu lagi ada Kang Ade ya, Kang Ade Ridwan. Silakan kepada Mbak Nikmah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya tertarik ketika Pak Ilham menyampaikan sebelum slide ya, wah luar biasa gitu. Nah begitu ada slide, ternyata memang dukungan, tadi ada dukungan, kalau internal udah jelas itu ya, yang eksternal nih. Artinya di manajemen di sekolah sendiri sudah dipersiapkan ya Pak ya? Mungkin bisa dikasih contoh Pak, sehingga untuk sekolah-sekolah lain, itu memang sekolah juga sudah mempersiapkan bahwa kita akan ikut lomba, kan itu mesti juga rutin ya Pak ya? Ya. Nah, mungkin ingin tahu persiapan-persiapan dari sekolah Pak untuk mempersiapkan gurunya menjadi guru yang top, menjadi guru yang hebat gitu ya. Termasuk juga peran dari kepala sekolah misalnya, atau peran dari leader yang ada di situ, sehingga dalam hal ini tuh untuk memotivasi yang lainnya juga gitu loh Pak. Ya. Itu mungkin nanti bisa disampaikan sehingga yang hadir di sini juga bisa mereplikasi apa yang sudah dikerjakan di tempat Pak Ilham gitu ya. Mungkin itu Bu Tuti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau dengan langsung aja ya. Bu Dida dulu. Langsung aja. Oke, siap. Enggak. Langsung jawab aja ya Bu Nikmah ya. Silakan. Boleh. Baik Bu Nikmah, memang kesuksesan seorang guru itu dalam sebuah lomba itu jangan merasa bahwa tergantung kepada kesuksesan diri sendiri ya begitu. Jadi ada istilah the success is not your success but the success is our success. Jadi keberhasilan itu bukan keberhasilan kamu sendiri tapi keberhasilan kami. Berarti ada keterlibatan orang lain. Nah, satu di antara beberapa orang yang terlibat itu adalah di pihak sekolah, kepala sekolah.
Yang pertama, tentu kepala sekolah kan sudah punya pengalaman bahwa di setiap proses pendidikan itu nanti di setiap jenjang ataupun di setiap penyelenggaraan pendidikan nanti ada, pasti setiap tahun itu ada lomba-lomba. Dan kriteria lomba itu sudah biasa lah begitu, baik dari segi dokumen-dokumen yang disiapkan maupun dari segi usia guru yang diikutsertakan. Nah, biasanya kepala sekolah yang pertama untuk mempersiapkan lomba itu kan mengirimkan guru-guru untuk ikut beberapa kegiatan. Itu kan sebetulnya itu trik kepala sekolah agar guru tersebut punya ilmu, punya pengalaman, seperti guru dikirimkan untuk ikut workshop, kemudian seminar, lokakarya, termasuk saya juga sering diikutsertakan oleh Ibu Kepala Sekolah. Di sini mungkin mudah-mudahan hadir Ibu Hajah Fitri Gurnitasari, Kepala Sekolah saya, sering juga dikirimkan baik itu sebagai narasumber maupun sebagai peserta. Itu dalam rangka mencari pengalaman, mencari ilmu begitu. Sebab modal itulah satu di antara sekian syarat yang harus dipenuhi ketika ikut lomba. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan fasilitas sekolah. Biasanya kan lomba-lomba yang bersifat pendidikan itu harus mengirimkan kita harus mengeprint, kita harus mencetak beberapa dokumen, dan sekolah yang baik adalah menyediakan kepada guru yang bersangkutan fasilitas-fasilitas untuk memudahkan guru itu untuk ikut lomba begitu. Kita mengeprint misalkan PTK ya, kita harus mengirimkan hasil penelitian tindakan kelas yang halamannya 100-200. Itu kan harus diupdate ataupun harus di-print. Itu kan sekolah menyediakan, silakan di sekolah untuk menjilidnya dan lain sebagainya. Lalu juga berkaitan dengan persetujuan ataupun ada rekomendasi. Nah, ini biasanya di setiap lomba ada yang namanya satu di antara sekian syarat itu adalah ada rekomendasi dari kepala sekolah kepada guru yang bersangkutan untuk ikut lomba. Nah, tentu kepala sekolah yang baik, kepala sekolah yang memberikan kemudahan kepada guru, dia akan memberikan rekomendasi. Dan rekomendasi itu juga tidak sembarangan tentunya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sehingga kepala sekolah membuat rekomendasi kepada guru yang bersangkutan untuk ikut lomba itu. Kemudian juga kepala sekolah, ini contoh realnya, kepala sekolah juga meminta kepada guru-guru rekan-rekan saya di SMP 19 Kota Tasikmalaya ya untuk memberikan dorongan, untuk memberikan bantuan moral, terutama doa dan memberikan semangat kepada saya, sehingga biasanya sebelum berangkat ataupun sebelum ikut lomba itu, misalkan di sebuah rapat dinas atau kita kumpul-kumpul, Bapak dan Ibu mohon doanya kepada saya Ilham Maulani, kata Ibu Kepala Sekolah, karena kebetulan ibu perempuan kepala sekolah saya hari ini seperti yang kemarin, hari ini akan berangkat ke Tangerang untuk mengikuti lomba anugerah guru berprestasi. Kemudian kita doa bersama, lalu kita salaman dengan para guru dan guru-guru, teman-teman termasuk kepala sekolah memberikan semangat untuk menampilkan semaksimal mungkin menjadi yang terbaik. Itu mungkin Bu Nima beberapa hal yang berkaitan dengan contoh dukungan bagaimana kepala sekolah dan guru-guru mendukung kegiatan yang pernah saya lakukan. Ya, jadi dipersiapkan ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Baik, tadi jawabannya sudah disampaikan oleh Pak Ilham ya, karena memang sekecil apapun dukungan yang diberikan oleh pihak sekolah, juga mungkin keluarga ya, tidak menutup kemungkinan yang membuat kita lebih termotivasi lagi untuk mengikuti lomba atau menjadi berprestasi. Baik, di sini juga ada Teh Nida yang sudah raise hand juga ya, mungkin ada yang disampaikan, Mbak Teh Nida. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Tuti. Insya Allah yang pertama mungkin saya ingin memberi apresiasi yang luar biasa nih ke Kang Ilham ya. Sebenarnya alhamdulillah ini Teh Tuti ya, bukan berarti saya juga sesama orang Rawa, dan juga Kang Ilham ini sama hubungannya saya dengan Kang Ilham itu dengan ke Kang Elvan. Jadi kita itu satu buyut ya Kang. Iya, masih saudara. Alhamdulillah. Tadi ya saya mungkin tertarik dengan ini Kang Ilham tadi yang disampaikan, yaitu bahwa metode itu lebih penting dari materi. Guru itu lebih penting dari metode, dan semangat itu lebih penting dari guru itu sendiri.
Nah, mungkin Kang Ilham itu bagaimana membangun semangat para guru nih. Kan tadi sebenarnya mungkin hampir sama dengan Mbak Nikmah nih yang ingin saya tanya, tapi saya mungkin ininya membangun komunitas ya, komunitas karena tidak mudah ya apa membangun mungkin dalam satu sekolah ya semangat para guru untuk melayani siswa dengan baik, atau juga guru itu kan harus tidak pernah berhenti belajar gitu kan sebenarnya. Di era sekarang ini kadang ada guru yang mungkin dengan usianya ini udah cukup seperti itu, atau ya rutinitasnya tuh terus seperti itu gitu ya. Dan juga mungkin Kang Ilham kan ini di PDM ya, di PDM Tasikmalaya. Nah, bagaimana nih mungkin menstimulasi atau merangsang ke majelis dikdasmen di PDM nih supaya sekolah-sekolah di minimal di PDM Tasikmalaya itu menjadi sekolah unggul gitu ya. Bukan ya maksudnya mungkin mulai dari guru-guru tadi ya. Guru itu kan juga bagian yang penting. Nah, mungkin ada program-program yang sudah dilaksanakan ya untuk menularkan gitu ya, menularkan apa yang sudah kita raih dan kita usahakan gitu ya dengan proses yang luar biasa ini itu kepada sekolah-sekolah yang lainnya. Dan memang ya saya juga mungkin sangat percaya ini Tasikmalaya ini ya salah satu daerah yang unggul gitu untuk Muhammadiyah dan Aisyah, tapi mungkin ini juga lebih luasnya juga bisa menularkan ke sekolah-sekolah Jawa Barat gitu, karena mungkin kalau dibanding Jawa Tengah, Jawa Timur kita harus masih terus berjuang gitu ya untuk pendidikan ini nih. Jadi masih banyak ya, mungkin ada sekolah-sekolah yang mungkin level unggul, kemudian sedang, dan masih harus dibina lebih keras gitu. Itu mungkin itu menjadi PR kita bersama. Nanti Kang Ilham mungkin memberikan ada tip-tip atau juga apa yang sudah dilakukan ya, karena ini saya di Majelis Dikdasmen Aisyah gitu. Nah, saya juga mungkin harus mengevaluasi diri dan untuk kedepannya kita bagaimana nih untuk kemajuan pendidikan. Terima kasih. Selamat ya, Wilujeng Barokallah. Ya, terima kasih. Enggak, Kang Ilham langsung ya. Ya, terima kasih. Saya nyebutnya Teh Nida ya, ini karena memang Bu Tuti ini masih saudara ya. Meskipun jarang ketemu, tapi alhamdulillah dipertemukan juga di acara GSM ini. Teh Nida dan kawan-kawan, tentu kan sebagai orang baik ya saya maupun orang lain gitu, kalau mempunyai ilmu itu kan kita tidak seperti mercusuar, jadi indah kelihatan dari jauh tetapi sulit untuk menyentuh begitu. Kita tentu tidak boleh menjadi orang yang pelit terhadap ilmu, tidak boleh kita tidak mau berbagi, tidak boleh kita kikir terhadap orang lain begitu. Nah, berkaitan dengan itu, yang tidak mungkin Ibu Tuti saya mereview ya pengalaman ketika berbagi dengan orang lain, Teh Nida, Bu Tuti dan kawan-kawan. Di tahun 2014 kebetulan saya dipercaya oleh Kemenag melalui seleksi tentunya menjadi instruktur kurikulum 2013. Kemudian di tahun 2021 juga dilolos oleh AGPAI, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Pusat, menjadi satu di antara sekian orang trainer untuk kegiatan yang bersifat digital, kegiatan agama yang bersifat digital. Nah, oleh Kemenag dulu saya sejak 2014 sampai berapa ya 2018 ya Bu Teh Nida, saya ditugaskan untuk berbagi dengan guru-guru agama se-Indonesia. Kebetulan saya mempunyai jatah untuk berbagi dengan guru agama di 10 provinsi. Jadi kebetulan juga 2014 itu di akhir 2014 saya tadi disebut oleh Bu Tuti dan kawan-kawan dengan yang seluruh Indonesia diseleksi, kemudian diambil 30 orang guru agama SD, SMP, SMA, SMK untuk dikirimkan oleh Kemenag ke Universitas Oxford Inggris, bukan untuk belajar agama, bukan, tapi untuk belajar metodologi atau model-model pembelajaran yang ada di sana. Kemudian kewajiban kami yang 30 orang setelah pulang dari sana itu menyusun sebuah modul, dan modul itu nanti dilatihkan. Nah, saya kebagian untuk menyebarkan kepada
kawan-kawan itu di 10 provinsi, di Sumatera Barat, kemudian tentu di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, di Banten, lalu di Bangka Belitung, di Kepulauan Riau, kemudian di Jambi dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya kesempatan bagi saya untuk berbagi ilmu yang saya miliki dengan kawan-kawan, dan di kegiatan, meskipun mungkin judul kegiatannya adalah workshop ataupun pelatihan-pelatihan tentang model-model pembelajaran, tentang metodologi pembelajaran tadi, di sana juga disisipkan bagaimana kita untuk senantiasa para guru itu semangat untuk terus belajar, semangat untuk berprestasi. Jadi kita menanamkan motivasi untuk berprestasi. Memang betul Teh Nida, ini mungkin bukan penyakit ya, mungkin ada kebiasaan. Mungkin dalam bahasa ya, kalau bahasa Sunda itu abdi mada parantos sepuh mangawenu anom, nah itu mungkin kebiasaan. Jadi kita merasa karena kita sudah tua silakan aja yang usia muda untuk maju. Padahal kan justru kita buktikan meskipun kita usia tua tapi semangatnya tetap muda begitu. Semangat untuk terus belajar dan belajar. Jadi usia itu sebetulnya bukan alasan ya untuk berhenti belajar begitu. Dan memang berbicara usia itu bagi kita lah gitu. Meskipun usia kita misalkan Ibu Tuti mungkin bukan lebih tua dari saya, tapi kebetulan Ibu Tuti lahirnya lebih dulu dari saya gitu. Saya lahirnya belakangan gitu. Tetapi tetap semangat itu. Nah, di kegiatan-kegiatan seperti itulah semangat kita untuk berbagi, memberikan motivasi kepada para guru se-Indonesia untuk terus-terusan belajar, kemudian untuk terus-terusan mencari pengalaman, dan salah satunya juga untuk ikut serta kalau ada lomba-lomba baik yang diselenggarakan oleh Kemendikbud maupun oleh Kemenag itu ya untuk berusaha untuk lomba lah, sehingga tidak aneh ketika saya lomba misalkan di tingkat nasional ketemu dengan ibu ini dari Aceh, ketemu dengan ibu ini dari Sumatera Selatan, dari Sumatera Barat, ternyata dulu kita pernah bertemu di sebuah workshop. Itu kan salah satu buktinya. Kemudian juga di Kota Tasikmalaya, Teh Nida, kita juga mungkin yang agak sering berbagi itu dengan guru-guru di pesantren amanah ya. Di pesantren amanah sering berbagi tentang bagaimana trik-trik mengajar kepada anak-anak, model-model pembelajaran, metodologi pembelajaran. Kemudian juga kita bukan hanya di amanah, di SMK, juga di SMK Muhammadiyah, di SD dan SMP Muhammadiyah juga kita pernah berbagi tentang itu. Apalagi mungkin kegiatan-kegiatan yang bersifat pengkaderan, Baitul Arkom di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, kita mungkin yang biasanya hanya satu arah gitu, ceramah, kita sudah beberapa kali Baitul Arkom di tingkat AU maupun di tingkat PDM, kita kemas dengan metodologi yang memberikan semangat. Mungkin di sini ada Pak Ade Ridwan ya, salah satunya kita latih dulu beberapa fasilitator dan instruktur, bagaimana kita mengemas Baitul Arkom ini menjadi Baitul Arkom yang beda dengan yang lain. Artinya tidak hanya satu arah, hanya tok dan cok saja, kan istilahnya begitu ya Ibu Tuti. Istilahnya kalau ngajar itu ada tok and cok. Tok itu ceramah, cok itu kapur. Jadi hanya anak-anak silahkan tulis, kemudian dengarkan saya begitu. Hanya itu saja, ceramah dan nulis gitu. Tidak ada anak itu selama 2 jam, 3 jam hanya duduk saja, tidak ada berdiri, gerak ke sana kemari. Yang kita harapkan kan bukan berarti ceramah tidak boleh ketika mengajar, tetapi porsinya lah mungkin dikurangi, anak-anak lebih aktif, kreatif. Termasuk juga di Muhammadiyah begitu. Kita juga pernah beberapa kali pelatihan, termasuk Baitul Arkom, pelatihan kader itu. Di pemuda juga sama, di mahasiswa juga Darul Arkom dasar, bahkan di IPM juga kita pernah mengisi. Jadi selama ini meskipun materinya tentang kemuhammadiyahan, tetapi kita kemas dengan metodologi, dengan model-model yang agak lain. Mungkin di sini beberapa orang, termasuk tadi jamaah Pak Ade Ridwan Harun pernah merasakan ya, beliau pernah merasakan baik itu sebagai peserta maupun sebagai instruktur begitu. Itu mungkin Teh Nida. Ya, turun Pak. Luar biasa ya apa yang disampaikan tadi, sangat memberikan inspirasi. Mudah-mudahan juga termotivasi saya, terutama yang sudah lebih dulu lahir dari Kak Ila. Mudah-mudahan juga tetap semangat untuk bisa menoreh prestasi, walaupun tidak berprestasi juga tetap terus belajar. Karena belajar itu kan Allah berikan
tugaskan atau wajibkan kepada kita itu tidak sampai tua, tapi sampai ajal memisahkan ya, tentu saja. Baik, Kang Ilham, ini juga di chat sebelum saya ke Pak Ade, di chat ada sebuah pertanyaan atau dari Ibu Lisda, begini katanya, Assalamualaikum, takjub dengan pemaparan dan prestasi yang diraih oleh Pak Ilham. Pastinya juga akan menjadi kebanggaan sekolah yang dimana Pak Ilham itu menjadi pendidik, dan pastinya Pak Ilham akan menjadi sumber inspirasi bagi warga di sekolah Pak Ilham, yaitu di SMP 19 Tasik. Bagaimana cara Pak Ilham mengaplikasikan prestasi yang didapat di sekolah Pak Ilham secara khusus sehubungan dengan materi pembelajaran yang diberikan, yaitu PAI, yang menjadi dasar dalam pergerakan moral dalam sikap dan perilaku peserta didik di sekolah. Nah, kemudian adakah pembiasaan positif di sekolah yang dilakukan kaitannya dengan PAI, apalagi pahamnya mengajarkan PAI ya orang Muhammadiyah. PAI, orang Muhammadiyah kan katanya suka berbeda dengan orang-orang yang lain ya, cara memandangnya. Silakan Pak Ilham. Ya, baik Bu Tuti dan kawan-kawan, kita meskipun saya mungkin ditugaskan sebagai pegawai negeri sipil tidak di sekolah Muhammadiyah, tapi di sekolah yang lain, kita juga punya prinsip ya rahmatan lil alamin lah begitu. Bagaimana kita memberikan pencerahan kepada orang-orang di luar Muhammadiyah, termasuk saya sebagai guru di sekolah yang heterogen, bukan hanya latar belakangnya orang tuanya maupun anaknya Muhammadiyah, tapi juga ada ormas yang lain. Tentu prestasi yang kita peroleh bukan hanya untuk diri kita sendiri, kita share. Tadi saya katakan sudah di-share orang lain, lewat pelatihan, lewat workshop, dan lain sebagainya. Dan termasuk juga ke guru-guru di sekolah saya. Jadi terutama guru-guru yang saya melihat ini punya potensi, silahkan untuk ikut lomba lah begitu. Ada beberapa guru, bahkan dengan diberikan contoh oleh kepala sekolah saya sendiri juga beberapa perlombaan ikut begitu, sehingga mendorong guru-guru, mendorong saya, dan saya juga termasuk salah satu yang terdorong oleh ibu kepala sekolah. Kepala sekolah saja bisa untuk ikut lomba, mengapa kita para guru juga tidak bisa begitu? Kita dorong kepada guru-guru lain untuk ikut lomba gitu. Ada sekarang juga ada guru penggerak ya, guru teman-teman juga silakan. Kemudian ada seleksi kepala sekolah, pengawas, kita juga senantiasa untuk memberikan semangat kepada mereka, dan terutama kepada anak-anak ini. Jadi bagaimana efeknya, memang keberadaan kita itu memang harus punya efek. Jadi saya mungkin pernah mengatakan di medsos mungkin ya, tidak terlalu penting kita menanyakan kepada guru berapa lama dia mengajar, tapi yang terpenting adalah sampai sejauh mana keberadaan guru itu mempunyai pengaruh kepada peserta didik begitu. Yeah. Apa artinya misalkan 20 tahun, 30 tahun mengajar tapi tidak ada pengaruh kepada peserta didik. Peserta didik misalkan tidak ada perubahan pengetahuan, sikap maupun akhlak. Tentu kan salah satu ciri guru yang sukses itu adalah guru yang memang punya efek anak didiknya itu berubah pengetahuan, berubah sikap, berubah akhlak. Terutama tentu bagi kita sebagai guru agama, sebetulnya bukan hanya kewajiban mendidik, sebetulnya bukan hanya guru agama, tapi guru lain yang beragama juga punya kewajiban begitu. Cuman mungkin garda terdepan adalah terutama dalam mendidik sikap dan akhlak adalah bagaimana guru agama mampu merubah sikap anak, akhlak anak menjadi berubah ke arah yang lebih baik. Anak-anak berubah pengetahuannya, berubah sikapnya, berubah akhlaknya ke arah yang lebih baik. Sehingga konsekuensinya kita harus menciptakan ataupun membuat program-program, kalau di istilah saya mungkin ada religious culture ya istilahnya. Pernah saya juga menulis sebuah artikel di sebuah koran di Kota Tasikmalaya tentang bagaimana membiasakan religious culture, pembiasaan religius di sekolah. Salah satu contohnya, mungkin beberapa contohnya Bu Tuti dan yang bertanya di chat, kita mulai dari penyambutan di gerbang sekolah. Penyambutan oleh para guru, tentu oleh tidak semua guru tapi dijadwal lah gitu, didampingi oleh OSIS. Bagaimana kita menyambut dengan senyum sapa, salam sopan santun gitu kan. Itu kan efeknya luar biasa kepada anak. Dan itu bisa sebetulnya di sekolah-sekolah Muhammadiyah, dan saya yakin di sekolah-sekolah Muhammadiyah juga di beberapa sekolah sudah terbiasa menyambut anak didik di gerbang sekolah oleh para guru, bahwa itu sebagai upaya bagaimana menanamkan tadi sikap sopannya, santunnya, salamnya, senyumnya, sekaligus juga untuk mengecek
kesiapan anak dalam belajar. Kelengkapan anak, apakah bawa buku, apakah mungkin rambutnya terlalu gondrong, kemudian dinasehati, kemudian apanya lagi. Jadi banyak hikmahnya ketika kita menyambut. Kemudian juga di setiap hari Jumat ada pembiasaan duha bersama, bukan duha berjamaah, tapi duha bersama. Artinya kita sholat duha bersama-sama, tidak dipimpin oleh imam. Kemudian juga di sana ada pesan-pesan dari guru dan pesan-pesan dari siswa. Ada jadwal siswa yang ceramah, juga ada guru yang ceramah. Gitu. Ada guru yang memberikan nasihat, siswa juga memberikan nasihat. Jadi bukan hanya guru ya, kan selama ini mungkin yang mendominasi guru, tapi kita tampilkan siswa juga untuk berceramah. Bahkan kita buat ada yang MC-nya, ada yang ngajinya gitu. Kemudian juga ada pembiasaan salat zuhur berjamaah. Ada pembiasaan salat zuhur berjamaah, kemudian juga di setiap Jumat setelah salat duha kita ada pembiasaan infak Jumat. Itu yang rutinnya. Kemudian yang insidentilnya ada musibah yang melanda di daerah yang lain seperti kemarin melanda Cianjur. Kita juga dengan guru-guru, dengan kepala sekolah, kita ingin memberikan kesempatan kepada siswa dan orang tua untuk memberikan infak, baik barang maupun uang, untuk membantu teman-teman yang membutuhkan. Juga ada program kalau ada ulang tahun sekolah, ada program santunan kepada jompo. Juga kita pernah beberapa kali, 3 kali, saya akan dengan kawan-kawan mendirikan Rohis SMP 19 Kota Tasikmalaya, Rohis An-Nur namanya. Kita punya kegiatan kepada anak-anak membawa ke panti asuhan. Ke panti asuhan di daerah saya sendiri, panti asuhan Muhammadiyah. Kita dikenalkan bahwa ini adalah Muhammadiyah, ini punya panti asuhan pada anak-anak yang kebanyakan bukan Muhammadiyah, ya ini panti asuhan Muhammadiyah. Kemudian juga panti asuhan yang umum di Kota Tasik juga ada di Kota Tasik, di Jalan Hajat, kemudian juga ada di panti-panti yang lain gitu. Nah, terkait dengan bagaimana, kan saya orang Muhammadiyah nih, bagaimana saya mengajar kepada anak-anak yang bukan Muhammadiyah. Ya tentu kan sebagai orang Muhammadiyah tidak memaksakan kehendak ya, artinya sesuai dengan tagline pengajian ini kan moderat ya, orang-orang Muhammadiyah itu kan orang-orang yang moderat. Artinya kalaupun misalkan dalam bacaan sholat, bacaan iftitah, ada beberapa perbedaan begitu, tapi kita ungkapkan kepada mereka bahwa ini nih, jadi bacaan iftitah itu bukan hanya ini, tapi ada juga yang ini. Ada juga misalkan pendapat ulama ini, pendapat para tokoh itu tentang suatu hukum itu ada yang boleh, ada yang tidak, ada yang gini. Jadi supaya mereka itu punya punya toleransi, punya saling menghargai, saling menghormati. Meskipun sebetulnya toleransi itu saling menghargai dan saling menghormati, bukan saling memasuki begitu ya. Dan mungkin satu hal diantaranya tahun 2019 itu di BNPT itu kerjasama dengan Kemenag, dengan Asosiasi Guru Pendidikan Agama mengadakan lomba, Ibu Tuti, yang lomba tentang membuat video pembelajaran tentang toleransi begitu. Jadi bagaimana guru mengajar di kelas tentang toleransi, tentang moderasi, kemudian divideokan, diupload ke YouTube, kemudian YouTube-nya itu dikirim ke panitia. Dan kebetulan 2019 saya ikut serta untuk lomba itu. Saya ingin membuktikan bahwa saya pun, apalagi orang Muhammadiyah, bisa untuk menerapkan toleransi itu di Muhammadiyah. Tidak perlu diajari, sudah biasa sih di Muhammadiyah itu kan, toleransi sudah merupakan sebuah kebiasaan. Ada berbagai universitas yang ya kita juga lah, universitas di daerah non muslim, tapi ternyata Muhammadiyah tetap tegak. Nah, saya ingin membuktikan kepada panitia lomba itu bahwa saya pun orang Muhammadiyah, dalam hati saya bisa kok untuk menerapkan bagaimana toleransi ketika mengajar. Dari video yang 40 menit kemudian reduksi ataupun perpendek menjadi 5 menit tentang bagaimana menanamkan toleransi ketika mengajar dan dikirimkan. Dan ternyata itu mungkin menjadi video yang oleh panitia, oleh 5 orang itu menjadi video yang menarik begitu ya, dan sehingga video itu menjadi juara pertama di tingkat nasional. Itu mungkin Ibu Tuti untuk menjawab tadi yang di chat itu. Iya, alhamdulillah ya, bahwa memang dimanapun kita, Muhammadiyah tetap akan memberikan yang terbaik ya, karena kita ini adalah organisasi yang berkemajuan, tidak memaksakan kehendak, kata Pak Ilham. Baik, tadi juga memang ada pertanyaan terkait metal ini. Metal. Guru metal atau melek digital. Gitu ya.
Apakah karena kalau berbicara masalah digital ini sekarang kan lagi marak-maraknya tuh sampai TV aja digital gitu, segala macam digital. Supaya tidak gagal paham juga Pak Ilham ya untuk disampaikan apa yang dimaksudkan. Oh ya, sebelumnya saya juga ingin menyapa Ibu Fitri, Kepala Sekolah SMP Ada ya? 19 ya. Nah, Ibu Fitri. Ya. Nah, itu ada Ibu Fitri Bu hadir di hadir. sini. Nanti setelah ini Ibu dipersilakan untuk menyampaikan testimoni atau sesuatu hal yang bisa membuat Pak Ilham menjadi seorang yang berprestasi. Tapi sebelum mungkin Pak Ilham silakan untuk menjawab bagaimana itu guru metal atau supaya lebih jelas apakah karena sekolahnya yang daring terus kah atau seperti apa? Silakan Pak. Ya, baik. Ini pertanyaan dari Pak Kiai Uum ya. Pak Kiai Uum. Tadi juga sudah disabit di awal bahwa meta itu kan sebenarnya singkatan ya, mungkin buatan saya aja atau mungkin yang lain juga. Meta itu adalah melek digital, kebalikannya adalah gatal gitu, artinya gagap digital. Dulu mungkin disebut dengan metek yang melek teknologi. Yang terkena kebalikan dari melek teknologi adalah gaptek, gagap teknologi. Apalagi di dunia sekarang yang kata orang di era revolusi industri 4.0 atau 5.0, dunia digital sudah merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Bagi guru tentu ini harus mampu beradaptasi dengan kondisi itu. Jangan sampai guru ketinggalan kereta oleh anak didiknya begitu. Kemarin ketika pandemi ini juga kesempatan berharga bagi para guru yang tadinya mungkin kurang begitu melek terhadap digital, kurang begitu melek terhadap hal-hal yang bersifat teknologi. Ini kesempatan berharga bagi guru untuk melek digital. Dan di dunia pembelajaran, media pembelajaran yang bersifat digital ini juga sangat penting, Ibu Tuti, Pak Um, dan kawan-kawan, karena memang anak-anak mungkin zaman sekarang juga lebih seringkali lebih pandai dari gurunya begitu. Ketika misalkan anak-anak misalkan pintar tentang bagaimana dia di dunia pendidikan kan ataupun di dunia digital pembelajaran ada program-program atau aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan dunia pembelajaran. Ada kita kan ketika pandemi mendadak Zoom jadi laku gitu ya. Zoom, Jimmy, kemudian juga aplikasi Quizzes, Classroom dan lain sebagainya. Dan anak-anak sebetulnya ternyata lebih banyak yang sudah mengenal begitu, yang sudah mengenal aplikasi-aplikasi pembelajaran. Nah, kalau seperti ini kan kondisinya masa sih anak-anak bisa beradaptasi, masa kita guru tidak? Nah, guru harus membuktikan, guru jangan sampai kalah oleh anak-anak begitu. Anak-anak bisa menjadi anak-anak yang melek digital, kita pun juga diimbangi dengan melek digital. Apalagi mungkin ada istilah kan dalam saya pakai bahasa Inggris, ada istilah the man behind the gun. Jadi manusia itu di belakang senjata. Kalau misalkan perkembangan teknologi digital ini merupakan senjata, maka senjata itu mau diarahkan kemana, baik buruk, positif, negatif, itu tergantung kepada the-man-nya, tergantung kepada kita sebagai usernya begitu. Makanya mungkin Kang Uum juga sama dengan kawan-kawan tidak terlalu aneh melihat saya aktif di berbagai medsos saya, Ibu Tuti, ada FB-nya, ada IG-nya, ada YouTube-nya. Di channel YouTube mungkin saya ada sekitar 500 video lah tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pembelajaran, kuliner, sejarah dan lain sebagainya. Itu juga maaf ya, TikTok-nya mungkin TikTok ataupun IG yang selama ini digunakan. Ngapain TikTok? Ngapain FB? Justru bagaimana kita memanfaatkan hal yang positif di TikTok, hal yang positif di IG, Instagram, di FB, apalagi di YouTube gitu. Ya ini semacam counter lah. Kalau mereka misalkan menggunakan medsos itu untuk hal yang kurang baik, kenapa tidak kita untuk menjadi sebuah gerakan kita untuk mengkantar dengan untuk berdakwah begitu. Dulu juga pernah di pengajian Muhammadiyah pimpinan pusat juga bagaimana orang-orang Muhammadiyah itu tidak gaptek, tidak gatal, tetapi harus metek ataupun metal, melek digital. Ini sebagai sarana dakwah sebetulnya. Itu mungkin Bu Tuti. Ya, terkait metal ya sudah lebih jelas mungkin bahwa kita memang harus melek digital ya. Dan ternyata anak-anak sekarang lebih suka melihat YouTube daripada harus melihat
video pembelajaran atau Ya. yang lainnya. Karena kalau tidak menggunakan alat-alat seperti itu, kita juga memang akan ketinggalan. Ya. Baik, di sini juga ada pertanyaan terkait guru yang terutama laki-laki ini yang suka mau siswanya misalnya mengusap kepala dan lain sebagainya sebagai ungkapan rasa kasih sayang, tapi justru malah anak-anak sekarang itu merasa dibully gitu atau mendapatkan bullying karena dilecehkan mungkin ya seperti itu. Oh ya. Terutama ungkapan tersebut disampaikan kepada anak-anak yang kelas SMA gitu. Bagaimana? Ya, baik. Mungkin untuk menjawab itu saya dibantu oleh Ibu Kepala Sekolah ya, Ibu Tuti. Kebetulan ini ada kepala sekolah saya. Ya, tadi Bu Fitri saya minta ngasih testimoni setelah ini Pak Ilham. Oh, setelah ini ya, boleh. Sebab Ibu Fitri mungkin tahu, maksudnya mungkin karena apa ya? Karena saya nanti akan berusaha untuk dekat kepada siswa. Ibu Fitri mungkin tahu saya sebagai salah seorang guru yang berusaha untuk dekat pada siswa. Memang di pendidikan itu kan ada istilah begini, Ibu Tuti ya. Kepada anak didik itu kita harus dirangkul bukan dipukul. Dibimbing, jangan ditampiling. Dibina bukan dihina. Diinspirasi bukan diintimidasi. Diajak untuk masuk surga bukan diajak untuk masuk neraka begitu. Nah, satu di antara hal itu adalah ada istilah tadi. Anak itu harus dirangkul bukan dipukul. Dalam artian kalau anak punya masalah ya kita dekati, ketika anak punya masalah maupun mungkin anak-anak ketika ada kegiatan-kegiatan yang lain ketika dia nyantai kita dekati, apalagi anak-anak punya masalah kita rangkul lah, bukan anak-anak dipukul, bukan anak-anak dihina, bukan anak-anak justru diperberat dengan beban-beban yang begitu berat begitu. Tidak ada salahnya saya juga sering tapi tentu kita kan sebagai guru juga punya batasan kepada anak-anak. Saya sering kepada anak laki-laki gitu, anak laki-laki untuk mengusap kepala begitu. Kemudian untuk ya ngobrol lah kepada mereka, dekat dengan mereka. Bahkan mungkin saya kalau ada anak-anak di kelas itu salah satunya kalau ada anak-anak di kelas yang agak dapat dikatakan ya kalau mungkin orang menyebut nakal sebetulnya bukan disebut nakal ya, tapi anak itu bukan nakal tapi ingin ada perhatian. Jadi ingin ada perhatian dari guru sehingga guru itu harus sabar. Jadi bukan kita bertanya bagaimana cara mendidik anak, tapi bagaimana cara mendidik diri kita untuk menjadi orang yang sabar menghadapi anak begitu. Jadi saya sering kalau ada anak yang mungkin dikatakan ingin perhatian, ya saya dekati, kemudian saya kita doakan gitu. Anak-anak ini kok ngobrol, tapi kita dekati, bukan kita dikarekan atau apa, didekati, dinasihati, kemudian mari anak-anak kita doakan bersama, kita doa bersama, begitu kan bisa jadi pekan depannya ketika saya masuk anak tersebut bisa berubah karena apa? Aduh, saya malu didoakan oleh Pak Ilham dan kawan-kawan sehingga saya harus fokus belajar. Nah itu ada beberapa hal yang seperti itu. Saya sering untuk mengelus kepala anak-anak ataupun menepuk dada anak-anak, khususnya anak yang berjenis kelamin laki-laki ya. Karena kita juga sebagai guru agama harus betul-betul menjaga jarak dalam artian ya kita tetap dekat kepada anak tetapi tetap batas-batasnya juga harus diperhatikan. Itu Bu Tuti. Baik, terima kasih. Barangkali akan dilengkapi oleh Ibu Kepala Sekolah. Ibu Kepala Sekolah. Untuk sekaligus memberikan testimoni bagaimana ini Pak Ilham di SMP 19 Tasikmalaya. Dan bagaimana juga Ibu memotivasi Pak Ilham atau memberikan masukan dan lain sebagainya sehingga Pak Ilham menjadi sosok guru yang berprestasi. Disilakan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Bapak semua yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk sedikit memberi apresiasi juga kepada Pak Ustadz Ilham ini. Alhamdulillah beliau adalah anugerah untuk SMP Negeri 19. Beliau kalau tadi di dalam ulasan bahwa motivasi itu berasal dari intrinsik dan ekstrinsik, beliau intrinsiknya itu sudah luar biasa. Jadi beliau ini keren luar biasa. Di masa kepemimpinan saya yang menginjak 1,5 tahun ini sungguh luar biasa ya, mulai dari masa pandemi sampai saat ini. Beliau tidak berhentinya eksis mengembangkan dirinya sendiri maupun anak-anak. Beliau sungguh luar biasa, karya-karyanya banyak sekali dan sangat menginspirasi warga sekolah. Jadi yang disampaikan oleh Pak Ilham tadi sudah sangat sempurna ya. Hanya saya mungkin akan menambahkan sedikit bahwa
peran pemimpin juga, maksudnya di sini kepala sekolah juga harus memberi teladan bahwa ketika mempersilahkan guru-guru untuk mengikuti kegiatan lomba, kepala sekolah pun ikut begitu. Jadi tidak hanya menyuruh, tapi kepala sekolah pun ikut serta. Alhamdulillah di 2 tahun terakhir di SMP 19 ini ada 2 event lomba nasional yang sudah saya ikuti ya. Walaupun belum sampai ke tahap juara, setidaknya memberi teladan kepada guru-guru bahwa kita ada keinginan, ada motivasi untuk terus berkembang. Nah ini Pak Ilham luar biasa, semua kegiatan yang diikutinya selalu juara. Memang ini intrinsiknya sih memang sudah kuat ya, sudah kuat begitu ya. Dan memang kami keluarga besar SMP 19 Tasikmalaya mendukung 100% kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh Pak Ilham maupun oleh guru lainnya. Jadi tidak hanya Pak Ilham yang diberi kesempatan, guru-guru lain pun yang memang punya peluang kami ikut sertakan. Seperti saat ini mungkin ya Pak Ilham ada salah satu teman kita yang sedang maju untuk calon kepala sekolah. Nah satu lagi mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa kami punya budaya belajar sepanjang hayat. Kami seminggu sekali melakukan pertemuan komunitas belajar Jumat Berkah, di mana di dalamnya kami mempelajari bersama-sama, terutama saat ini karena sekolah kami ini sekolah IKM ya Ibu Bapak semua, termasuk salah satu sekolah yang mengimplementasikan kurikulum merdeka dan sekaligus lulus sekolah penggerak. Jadi kami mau tidak mau harus maju lebih cepat dari guru-guru yang ada di sekolah lain. Kami sudah mulai mempelajari topik-topik PMM, platform Merdeka Belajar, bahkan sudah beberapa guru menyelesaikan sampai 10 topik ya. Jadi untuk topik 1 ke 2 itu hampir semua guru di 19 ini sudah hatam dan sudah membuat aksi nyata. Jadi saya sebagai kepala sekolah mendukung seutuhnya untuk perkembangan atau pengembangan keprofesionalan guru ya, dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan murid dan dalam rangka mengantarkan murid menuju keselamatan dan kebahagiaan baik lahir maupun batin sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Ilham, luar biasa sudah mengangkat nama sekolah sedemikian harum ya. Semoga tetap terus berkarya dan semoga tes pengawasnya ini segera teraktualisasi menjadi pengawas ya, karena beliau sudah lulus tinggal menunggu SK. Barakallah Pak Ilham, terima kasih semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tuti, saya menambah sedikit, ini luar biasa Ibu Fitri ini. Ibu Tuti di Muhammadiyah kan ada kebiasaan kalau sebelum rapat ada kutum ya Bu Tuti ya. Kuliah 7 menit baik di mungkin di Aisyah di Muhammadiyah. Dan Ibu Fitri ini kepala sekolah kami sejak beliau di sekolah kami 1,5 tahun yang lalu. Jadi beliau menginisiasi sebelum rapat itu ada kutum juga. Jadi ada kebiasaan kutum. Jadi kebiasaan kita di Muhammadiyah salah satunya kebetulan oleh beliau itu dibiasakan ada kuliah 7 menit oleh saya maupun oleh guru agama yang lain atau oleh guru-guru yang lain. Itu luar biasa itu. Terima kasih Bu Tuti, Bu Fitri. Ya, terima kasih atur nuhun pisan Ibu Fitri yang sudah memberikan apresiasinya ya kepada Pak Ilham, rasa bangga atau mungkin sesuatu yang memberikan memotivasi Pak Ilham dan akhirnya Pak Ilham menjadi juara, ataupun mungkin memang Pak Ilham memang sudah hebat sebelumnya tetapi dengan apa yang dilakukan oleh Ibu sehingga Pak Ilham menjadi lebih baik lagi. Dan betul suri tauladan itu adalah hal yang paling penting dalam setiap langkah kita ya Ibu. Hatur nuhun pisan Ibu Fitri apresiasinya. Dan saya sekarang ingin mengundang Ibu Umi yang sudah raise hand. Tadi Pak Ade menghilang. Ibu Umi, silakan untuk membuka kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ilham. Saya ingat ya dulu kata guru saya itu menjadi guru itu tidak wajib memiliki titel profesor,
tapi wajib menguasai metode belajar yang baik bagi siswa-siswinya gitu ya. Nah, ini masih berhubungan dengan metode belajar, Kang Ilham. Kalau dalam piramida Dale itu kan efektivitas belajar seorang siswa itu kan 10% itu kan dari membaca dan mendengar. Ya, 10% sampai 20% ya itu ya membaca dan mendengar. 30% itu dari melihat gambar, 50% itu terlibat dalam diskusi, 70% itu menyajikan presentasi, dan 90% itu simulasi, main peran atau mengajarkan realitas gitu ya. Itu dalam piramida Dale. Nah, ada sekolah-sekolah yang fokus dengan metode memperbanyak tugas dengan penyajian materi dan presentasi ya. Jadi pembelajaran itu penyampaian materi dulu oleh guru, pertemuan berikutnya itu tugas yang harus dipresentasikan oleh murid-murid gitu. Nah, kalau realitasnya itu kan apa yang paling efektif gitu di kelas? Apakah itu apa benar gitu ya dengan menyajikan makalah kemudian direpresentasikan oleh siswa itu penyerapannya bisa sampai 70%. Bermain peran, mengajari realitas itu benar-benar bisa 90% itu terserap oleh siswa atau siswi. Terus kemudian itu apa metode yang tepat dan efektif gitu untuk pembelajaran itu bisa merangsang anak-anak ya untuk berkompetisi di kelas, atau selanjutnya itu berkompetisi ke luar kelas itu, mengikuti jejak Kang Ilham ya, maju ke tingkat nasional itu. Jadi kompetisi siswa itu ditentukan oleh bagaimana metode belajar oleh guru gitu. Jadi metode itu kalau saya setuju banget dengan Kang Ilham ya, itu sangat penting banget itu, karena menerapkan metode yang cocok gitu, yang paling tepat untuk siswanya itu mempengaruhi daya serapnya si siswa ini untuk menangkap gitu apa yang disampaikan oleh guru gitu. Nah, ini mohon penjelasannya Kang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ilham langsung saja. Ya, Umi terima kasih. Itu yang gambar piramida itu mungkin secara lengkap bisa dilihat di buku saya, di buku strategi pembelajaran itu. Ada piramida, memang lebih cenderung anak itu akan bisa menyerap pelajaran 70%, 80% itu dengan mengalami begitu ya, dengan mengalami. Sehingga metode pembelajaran pun harus lebih diarahkan bagaimana anak untuk mengalami, anak untuk aktif untuk melakukan percobaan dan lain sebagainya. Sebetulnya kan penerapan model atau metode itu tergantung beberapa hal. Jadi tidak semua model bisa diterapkan ke materi ini, tidak model A diterapkan ke materi B dan lain sebagainya. Ada beberapa hal ketika kita menerapkan metode, ya kita harus mempertimbangkan kemampuan diri kita juga, kemampuan guru. Mampu tidak guru untuk menyajikan metode ini. Kemudian yang kedua, isi atau konten materi. Materinya tentang apa nih? Kemudian kita ingin menggunakan metode apa, ini cocok nggak? Kemudian juga ketersediaan media pembelajaran. Kemudian juga kita mempertimbangkan kemampuan anak untuk mengalami metode ini bisa nggak? Dan tentu juga kita semua juga mempertimbangkan soal tadi kontennya sudah ada, materinya sudah ada, tujuannya apa nih, tujuan pembelajarannya, TP-nya kalau sekarang ya, tujuan pembelajarannya apa, dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai ini, apakah dengan metode yang digunakan bisa nggak tercapai begitu. Memang sebetulnya membuat makalah, kemudian menyajikan, itu sebetulnya cocok juga untuk anak-anak SMP ataupun anak-anak yang sudah besar lah, SMA begitu, supaya apalagi anak SMA sebagai bekal di dunia mahasiswa kan sering membuat makalah kemudian mempresentasikan. Jadi cocok tidaknya sebuah metode itu kepada tiap anak, kepada tiap sekolah atau kepada tiap kelas itu akan berbeda begitu. Jadi tergantung bagaimana tujuannya, tergantung bagaimana materinya. Memang satu di antara sekian metode yang digunakan bisa kita menyilahkan ataupun menyajikan metode presentasi. Metode presentasi bisa jadi akan lebih cocok untuk anak-anak bisa berdebat, untuk berdiskusi, saling tanya jawab, sehingga dengan tanya jawab seperti itu anak-anak mampu menyerap begitu. Tapi untuk anak-anak SD kan, untuk anak SMP kelas 1 kelas 2 mungkin kurang begitu pas kalau metode seperti presentasi, tapi dengan ada metode diskusi secara kelompok, kemudian juga ada kalau sekarang mungkin ada istilahnya project ya, P5, menerapkan P5 di kurikulum Merdeka, itu mungkin mereka dengan banyaknya membuat proyek percobaan itu mungkin lebih cocok kepada mereka sehingga materi akan lebih terserap. Itu mungkin Umi untuk sementara waktu tentang jawaban saya.
Ya, bagaimana Umi? Apa sudah? Ya, sudah katanya pencerahannya. Terima kasih Pak Ilham dan mohon share judul buku Kang Ilham. Ya, Kang Ilham insya ya. Allah nanti Ya, di chat aja nih saya kirim naskahnya, boleh ke Umi lah Umi. baik. Kang Ilham, karena ini waktu sudah menunjukkan jam 6:29, 1 menit lagi kita harus close. Jadi saya juga tidak akan menunggu Kang Ilham memberikan closing statement, kayaknya takut tidak selesai. Betul. Tapi nanti setelah kita close dengan TVmu, kita bisa melanjutkan, karena ini masih ada Kang Ade juga yang raise hand yang belum sempat ditayangkan atau belum sempat disampaikan. Jadi saya mohon maaf, terima kasih banyak kepada Kang Ilham dan semua pihak, juga kepada Ibu Fitri sebagai Kepala SMP Negeri 19 Tasikmalaya yang telah memotivasi dan memberikan inspirasi kepada Kang Ilham, tentu saja yang pada akhirnya Kang Ilham menjadi sosok yang berprestasi, dan sebetulnya tidak cuma SMP Negeri 19 yang bangga, Bu, tapi juga Muhammadiyah juga bangga karena beliau adalah kader Muhammadiyah yang insya Allah bisa memberikan inspirasi juga kepada kader Muhammadiyah yang lainnya, dan mudah-mudahan juga sekolah Muhammadiyah ada yang bisa berprestasi lebih dari itu, khususnya di Jawa Barat ya. Walaupun memang kemarin sempat ada kepala sekolah terbaik di nasional yang Pak Iwan itu pun mudah-mudahan juga akan terus semakin banyak kader Muhammadiyah yang berprestasi. Baiklah hadirin yang berbahagia, kepada seluruh peserta Zoom atau hadirin yang hadir di Zoom meeting ini, juga kepada pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kami tutup acara ini dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilang tak Sang surya tetap bersih.